Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini, di hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, kali ini saya menghadirkan cerita selingan. Mulutku terkunci saat kedua mataku menyaksikan layar ponsel adik iparku. Adegan dalam video ini sungguh sangat membuatku syok. Aku merasa seperti orang dungu yang ditendang tepat di tempat pribadi. Apa yang terpampang dalam layar ponsel adalah video istriku yang sedang berbagi dengan adik iparnya sendiri. Ya, mereka berbagi. Aku tak bisa mempercayainya. Bukan hanya kenyataan bahwa istriku telah mengkhianatiku, tapi dia melakukannya dengan Ahmad, suami dari adiknya sendiri. Amira, adik iparku berdiri di sebelahku, mengamati reaksiku saat menyaksikan rekaman video tersebut. Tampak jelas dia terluka dan marah. Amira menemukan rekaman video ini beberapa jam yang lalu dan langsung mempertontonkannya padaku, seolah ingin mencari sekutu atas perasaan sakit hatinya. Adegan di ponsel terus berlangsung. Aku lalu kembali menyerahkan ponsel pada Amira, kemudian berjalan menuju dapur di ruang sebelah dan menuangkan air mineral ke dalam 2 buah gelas. Aku kembali ke ruang tamu, memberikan segelas air pada adik iparku. Amira menerimanya tanpa sepatah kata pun terucap dari bibirnya. Kami berdua meneruskan melihat rekaman video tersebut dalam diam. Istriku, Zahra, dia adalah wanita anggun dan alim, bahkan setiap harinya memakai hijab lebar ternyata bisa seperti ini. Dadaku memang bergemuruh, tapi ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang menggelitik sanubariku sebagai lelaki normal. Apakah ini aneh? Merasa terpengaruh saat menyaksikan istriku sendiri sedang berbagi dengan pria lain. Ya, ini aneh. Karena sensasi seperti ini baru pertama kali aku rasakan. Ahmad mungkin berpostur lebih kekar dibandingku. Wajar, karena Ahmad memang rutin mengunjungi gym tiap akhir pekan. Tapi aku merasa senang karena betapapun hasil latihannya telah membuat ototnya menjadi besar dan kekar, tapi itu tak membuat kesayangannya jadi lebih dibanding denganku. Setidaknya, aku masih lebih unggul di bagian itu. Aku ingat bagaimana Ustadz Hilman sering bercanda dengan menyebut istriku memiliki daya tarik khusus sebagai seorang wanita. Mata Zahra seolah selalu menggoda untuk membuat pikiran kaum Adam menjelajah terlampau jauh. Tentu candaan itu hanya diucapkan Ustadz Hilman saat kami hanya berdua saja setelah acara kajian. Hati-hati menjaga istrimu Zan, dia punya daya tarik lebih. Jangan sampai aku tergoda untuk menjadikannya istriku keempat. Begitu ucap Ustadz Hilman beberapa hari lalu. Apa yang diucapkan Ustadz Hilman memang benar adanya dan sekarang terbukti seutuhnya. Amira tiba-tiba datang mengetuk pintu rumahku dan langsung menunjukkan bukti antara Zahra dan Ahmad. Secara gamblang, begitu jelas tanpa bisa disangka lagi. Aku terguncang, tapi ada sisi lain yang membuatku sedikit terpengaruh. Amira melangkah pergi ke dapur untuk mengambil minuman di dapur setelah isi gelasnya kembali kosong. Kupandangi dia dari belakang. Amira berumur 5 tahun lebih muda dari istriku dan memiliki postur yang lebih unggul dibandingkan kakaknya. Amira adalah duplikat Zahra dalam versi yang lebih muda. Hanya saja tak seperti kakaknya yang senantiasa mengenakan hijab model lebar, Amira lebih sering memadukan hijabnya dengan pakaian yang sedikit ngepas dan dipadu celana jeans. Amira dan Ahmad menikah 2 tahun yang lalu. Zahra dan aku menikah jauh sebelumnya, dan sekarang kami sudah memiliki 2 orang anak. Kami hidup bertetangga, hanya dipisahkan satu rumah. Yang tak lain itu adalah rumah mertuaku sendiri. Mungkin saja karena kedekatan inilah yang membuat Zahra dan Ahmad pada akhirnya menjalin hubungan di belakangku.
Setelah Amira pergi, aku memutuskan untuk mengguyur tubuhku yang melelah dengan air dingin. Ini adalah salah satu cara untuk melepas segala kepenatan yang menderaku. Guyuran air dingin bisa dengan mudah membuatku sedikit rileks dan sesaat melupakan masalah barusan. Selesai mandi, aku berusaha keras untuk memejamkan mata. Tapi bayangan adegan yang melibatkan Zahra dan Ahmad benar-benar membuat pikiranku terjaga. Ya Allah, kenapa kau berikan ujian seberat ini pada rumah tangga kami? Kenapa Zahra harus melakukan kegilaan macam ini? Apa kata orang kalau sampai kisah memalukan seperti ini bocor? Mau ditaruh mana mukaku? Berbagai macam pikiran buruk semakin membuatku kesulitan tertidur. Hingga aku putuskan untuk menghubungi Ustadz Hilman. Aku butuh teman sharing, setidaknya agar sedikit meringankan bebanku. Dan Ustadz Hilman adalah orang yang tepat. Nada berdering beberapa kali terdengar sebelum beberapa saat kemudian suara Ustadz Hilman terdengar menyapa dari sambungan telepon. Waktu sudah menunjukkan tengah malam saat mobilku memasuki pekarangan luas yang merupakan bagian depan halaman pondok pesantren yang dimiliki oleh Ustadz Hilman. Ponpes An-Nisa ini awalnya dikelola oleh Ustazah Hanum, istri pertama Ustadz Hilman. Namun sejak 2 tahun terakhir, Ustadz Hilman didapuk sebagai pemimpin utama pondok pesantren yang diberi nama An-Nisa tersebut. Ponpes An-Nisa memiliki 2 bangunan utama berlantai 2 dan 1 rumah induk yang digunakan oleh Ustadz Hilman dan ketiga istrinya sebagai tempat tinggal. Di 2 bangunan utama, bagian lantai 1 diperuntukkan sebagai ruang kelas, sementara di lantai 2 digunakan sebagai kamar bagi para santriwati. Ponpes ini memang tak setenar ponpes-ponpes besar lainnya. Namun begitu, jumlah santriwati yang menimba ilmu agama di sini lumayan banyak. Dari informasi yang aku dapatkan, ada sekitar 50-an santriwati yang hidup dan menimba ilmu di Ponpes An-Nisa. Hampir seluruhnya adalah remaja-remaja putri berusia 15-18 tahun. Aku mengenal Ustadz Hilman baru beberapa bulan terakhir. Istriku lah orang pertama yang mengenalkanku pada pria berusia 40 tahun tersebut. Zahra sendiri bertemu Ustadz Hilman dari acara kajian yang sering didatangi oleh istriku tersebut tiap akhir pekan. Ustadz Hilman adalah penceramat utama dalam acara kajian tersebut. Gaya ceramah yang santai dan seringkali dibumbui humor-humor segar membuat jamaah kajian tersebut makin hari makin bertambah banyak, terutama ibu-ibu muda yang baru mempelajari ilmu agama. Sebagai seorang pria, aku harus mengakui jika karisma Ustadz Hilman begitu besar. Pembawaannya yang tenang, cara bertutur kata yang halus, namun tegas begitu memikat kaum hawa. Apalagi semua itu ditunjang dengan wajah tampan serta postur tubuhnya yang tinggi kekar, membuat Ustadz Hilman jadi idola baru bagi ibu-ibu muda jamaah kajian. Termasuk mungkin juga istriku salah satunya. Maka tak heran jika tak sulit bagi Ustadz Hilman untuk menikahi 3 wanita sekaligus.
Ustazah Hanum adalah istri pertamanya. Wanita berparas ayu itu berusia 42 tahun, jauh lebih tua dibanding Ustadz Hilman. Dia merupakan putri tunggal Kiai Ustazah Hanufi, pendiri Pondok Pesantren Anisa. Ustadz Hilman dulunya adalah murid kesayangan Kiai Ustazah Hanufi, maka tak sulit bagi Kiai besar itu untuk menjodohkan putri satu-satunya dengan Ustadz Hilman. Dari pernikahan pertamanya ini, keduanya memiliki seorang putra yang sekarang sedang melanjutkan pendidikan tinggi di Kairo, Mesir. 15 tahun membina rumah tangga, Ustadz Hilman memutuskan untuk melakukan poligami. Di bagian inilah aku harus kembali mengangkat topi pada Ustadz Hilman karena dia melakukan pernikahan dengan 2 perempuan sekaligus yang tak lain adalah mantan santriwatinya sendiri. Adalah Alfiah dan Zaskia, 2 perempuan berusia 20 dan 22 tahun yang bersedia dipinang dan menjadi istri berikutnya bagi Ustadz Hilman. Berbeda dari pernikahan pertamanya, di pernikahan yang terakhir, Ustadz Hilman belum diberikan keturunan. Awalnya aku tak begitu tertarik menghadiri kajian yang dipimpin oleh Ustadz Hilman. Selain memang aku tak begitu tertarik dengan perkumpulan eksklusif berbalut unsur keagamaan, aku juga bukan tipe orang yang menyukai keramaian. Setelah pulang kerja biasanya aku betah berada di dalam kamar atau bermain bersama 2 anakku. Namun Zahra sedikit memaksaku agar aku mau mengikuti kajian tersebut. Hampir sepanjang perjalanan menuju Ponpes Anisa waktu itu, Zahra tak berhenti menceritakan kehebatan Ustadz Hilman dalam berdakwah. Aku hanya mendengarkan sambil lalu dan tak berekspektasi terlalu tinggi. Aku datang bukan karena kemauanku, tapi hanya untuk menghindari kekecewaan istriku karena penolakanku. Hari pertama perjumpaanku dengan Ustadz Hilman ternyata menimbulkan kesan mendalam bagiku. Bukan hanya karena isi kajian-kajiannya yang seperti menampar mukaku, tapi juga karena sikap Ustadz Hilman yang begitu baik dan hangat, seolah kami sudah kenal puluhan tahun. Alhasil, setelah perjumpaan itu, aku mulai rutin mengikuti kajian yang dipimpin oleh Ustadz Hilman. Istriku malah akhir-akhir ini yang absen mengikuti kajian. Setiap kali aku tanya kenapa, Zahra selalu bisa menjawab dengan berbagai macam alasan. Hingga tadi, akhirnya aku mengetahui jika alasan Zahra mulai jarang mengikuti kajian adalah karena Ahmad. Istriku menemukan hiburan dan pelepas stres yang baru. Assalamualaikum, sapaku saat melihat Ustadz Hilman dan istri pertamanya, Ustazah Hanum, sedang duduk di sebuah kursi panjang yang terbuat dari kayu jati Jawa. Waalaikumsalam, baru aja diomongin datang aja. Gimana, lancar perjalanan ke sini? Alhamdulillah lancar Ustadz, jawabku seraya menyalami Ustadz Hilman. Ustazah Hanum berdiri dan menganggukkan kepala ke arahku dengan ramah. Ayo duduk dulu, biar dibuatkan minum sama Hanum, ujar Ustadz Hilman mempersilahkan aku duduk di kursi panjang miliknya. Usia kursi ini mungkin jauh lebih tua dibanding dengan usiaku. Terlihat dari corak seratnya yang nampak menghitam kecoklatan. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.